Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Presiden Joko Widodo memberikan pujian kepada Sugianto Kusuma, Konsorsium Nusantara, pemilik Agung Sedayu, sekaligus bos PIK yang berhasil membangun Hotel Nusantara di IKN Kalimantan Timur dalam waktu 9 bulan. Presiden Jokowi memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya bahwa pembangunan Hotel Bintang 5 Nusantara di Ibu Kota Nusantara mampu dibangun dalam waktu 9 bulan. Jokowi pun memberikan pujian kepada Sugianto Kusuma, pemimpin Agung Sedayu, sekaligus pemilik Pantai Indah Kapuk yang mampu melakukan pembangunan dalam waktu singkat. Saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pembangunan Swiss Hotel Nusantara yang dikerjakan dalam waktu 9 bulan. Saat itu, waktu konsorsium yang dikomandani Pak Aguan menyampaikan pada saya, Pak, ini nanti sebelum Agustus selesai. Karena sudah terbukti 9 bulan bisa menyelesaikan Hotel Bintang 5 191 kamar. Bukan pekerjaan yang mudah, tapi Indonesia bisa mengerjakan ini. Saudara, jelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju berpamitan. Momen pamitan para Menteri Presiden Jokowi disampaikan dalam rapat kerja terakhir di DPR RI. DPR yang mendukung program kerja pemerintah selama 10 tahun. Ia menjabat sebagai Menteri PUPR sehingga sejumlah proyek pembangunan nasional berjalan lancar. 10 tahun telah berlalu kita bersama, berkaya untuk membangun bangsa. Andai kata ada kata-kata yang tidak sama, mohon maaf, please, jangan dipendam sepalamanya. Walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah, semoga silaturahim tetap dapat kita jaga. Sekali lagi terima kasih Bapak dan semuanya. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit Ibu Bapak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga berpamitan kepada anggota Komisi 1 DPR sebagai mitra lembaganya pada rapat siang tadi di Senayan, Jakarta. Retno menitip satu pesan kepada Komisi 1 untuk tetap memperjuangkan hak bangsa Palestina. Ibu Bapak, salah satu isu yang ingin saya titipkan terutama untuk Komisi 1 yang akan datang adalah mengenai Palestina. Tadi pimpinan menyampaikan mengenai Palestina. Jangan tinggalkan bangsa Palestina berjuang sendirian di tengah hak-hak mereka dirampas. Ibu Bapak, selamat bekerja. Apapun amanah yang Ibu Bapak akan jalankan ke depan, saya mohon pamit. Dan saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan tugas ada yang membuat Ibu Bapak kurang berkenan. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani jelang berakhirnya masa jabatan pekan ini bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono mengungkapkan pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo Subianto berlangsung 3 jam untuk membahas sejumlah anggaran program kerja dalam RAPBN 2025. Wakil Menteri Keuangan menambahkan, Sri Mulyani menyampaikan kondisi ekonomi global kepada Prabowo. Menkyu membantah pertemuan Prabowo dengan Sri Mulyani membahas tawaran posisi menteri untuk Sri Mulyani di kabinet pemerintahan baru. RAPBN 2025 pembahasannya adalah
meminta lagi arahan-arahan dari Presiden terpilih mengenai program-program tahun depan dan juga menginformasikan ke Presiden terpilih mengenai dinamika ekonomi global. Kita tidak memberikan tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi dan apa baik itu antara Sri Mulyani dan Pak Prabowo. Sementara hari ini di IKN, Presiden Joko Widodo juga berpamitan dan minta maaf kepada para menterinya dalam sidang kabinet di IKN. Kepada para menteri, Jokowi berpesan agar tidak membuat kebijakan yang membuat gejolak di masyarakat jelang masa transisi pemerintahan. Tim Liputan, Kompas TV. PDI Perjuangan menyatakan bakal mendukung kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Ini sinyal PDI Perjuangan bergabung dalam kabinet Prabowo? Kami akan diskusikan usai jeda berikut.